Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Machine Learning kelas E dengan dosen pengampu Ibu Marlinda Fasti Overbeck. Topik kali ini mengenai pembuatan model machine learning menggunakan YouTube Multiview Video Games Dataset. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dita Amalia. Saya Baldus Christopher. Saya Muhammad Ramanza Awangga. Dan saya Sandro Owen. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Paparan pertama akan dijelaskan oleh Baldus Christopher. Latar belakang pada penelitian ini, data multiview adalah data asli yang didapatkan dari berbagai sumber. YouTube Multiview Video Games Dataset adalah dataset yang berisi sekitar 120.000 video mengenai video game populer di tahun 2012. Dataset ini terdiri dari 13 sumber dengan 3 sumber utama, yaitu audio, visual, dan teks. Dengan banyaknya informasi dan sumber data yang tersedia pada dataset tersebut, kita dapat melakukan pengolahan data untuk melakukan klasifikasi dan clustering terhadap informasi video games tertentu untuk mengetahui apakah video game tersebut masuk ke dalam video game populer di tahun 2012. Tujuan yang pertama, mengimplementasikan algoritma supervised dan unsupervised learning dalam pembuatan model machine learning dengan menggunakan YouTube Multiview Video Games Dataset dengan menggunakan salah satu sumber data. Yang berikut mengimplementasi algoritma supervised dalam penentuan jenis. Yang ketiga, mengimplementasi algoritma clustering dalam penentuan jenis game. YouTube Multiview Video Games Dataset adalah dataset yang berisi atribut-atribut atau fitur dan kelas label mengenai 120.000 video yang dideskripsikan oleh 13 sumber data dengan sumber utama berasal dari teks, audio, dan visual. Terdapat 31 label dalam dataset ini, di mana 30 label pertama adalah label yang menunjukkan video game populer yang diambil dari 100 game populer di tahun 2012. Label 31 tidak termasuk dari 30 game tersebut. Setiap file dari ke-13 file yang tersedia disimpan dalam bentuk sparse format. Apa itu sparse format? Sparse format adalah format file yang disimpan dalam bentuk sparse matrix. Setiap file telah dipecah menjadi 3 bagian, yaitu 80% training, 10% testing, dan 10%-nya lagi validasi. Berikut adalah 13 sumber data yang ada pada dataset. Yang pertama file teks, ada teks game LDA 1000, teks deskripsi Unigram, teks tag Unigram. Yang berikutnya file audio, audio MVCC, audio Sci-boxes, audio Sci-intervalgrams, audio spektrogram stream, dan yang terakhir audio volume stream. Berikutnya file visual, Vision cuboid histogram, Vision hist motion estimate, Vision Hawk feature, Vision HS hist stream, dan yang terakhir Vision MIC. Berikut saya serahkan kepada Ramansa. Selanjutnya adalah hasil uji setiap sumber data dengan SVM. Sebelum kita melakukan modeling,
kita sudah melakukan tes dengan SVM tanpa melakukan pre-processing sebelumnya. Di sini terdapat 13 atribut. Ya, untuk bagian audio di sini, akurasi antara training, testing, dan validasi tidak, walaupun kecil, namun hasilnya tidak berbeda jauh. Tidak berbeda secara signifikan. Dan untuk division sendiri juga sama, yaitu mempunyai hasil akurasi yang tidak terlalu besar, namun hasilnya tidak terlalu jauh. Namun pada bagian teks, terutama di bagian text description unigrams, terdapat keanehan, yaitu pada akurasi data training, yaitu 90%, sedangkan pada akurasi testing dan validasi berbeda signifikan, di mana bagian testing mempunyai akurasi 67% dan di bagian validasi adalah 69%. Lanjut. Di sini bisa menjadi sebuah tanda tanya. Mungkin saja pada data training di text description unigram terlalu homogen di bagian trainingnya. Sehingga mungkin saja akan mempengaruhi hasil dari penggunaan model terhadap testing dan validasi. Dengan alasan itu, maka data ini menjadi sumber data untuk pada penelitian ini. Selanjutnya, kita akan pindah ke notebook Jupyter. Oke, di sini kita sudah pindah pada notebook Jupyter. Di sini goal pada penelitian ini adalah untuk membangun sebuah model, yaitu model untuk klasifikasi dan model untuk clustering pada games-games populer di tahun 2012. Dengan format file adalah text description unigram. Dan untuk library-nya sendiri, kita menggunakan beberapa library, namun ada 4 library yang akan sering digunakan, yaitu NumPy, Pandas, sklearn, dan Matplotlib. Untuk sumber dataset sendiri sudah terdapat. Oke, selanjutnya untuk agenda di sini terdapat beberapa langkah, yaitu pertama adalah pengenalan terhadap datanya, lalu dilanjutkan dengan eksplorasi data, dan nanti akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu classification dan clustering. Untuk classification sendiri, pertama akan dilakukan pre-processing menggunakan feature selection. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan model untuk 30 labels dan 2 labels. Lalu diakhiri dengan evaluasi model menggunakan confusion matrix. Dan untuk clustering, sama seperti sebelumnya, akan dilakukan pre-processing, namun di sini menggunakan dimension reduction. Dan lalu dilanjutkan dengan pembuatan model dan evaluasi menggunakan silhouette analysis. Oke, untuk langkah pertama yaitu pengenalan data, sebelumnya sudah dijelaskan pada PowerPoint, namun untuk sedikit tambahan adalah di sini text description unigrams adalah fitur-fitur atau atribut yang sudah diekstrak pada deskripsi video. Dan di deskripsi video sendiri biasanya terdapat web links. Dan untuk maksimum F1 performance pada text description unigrams menggunakan linear SVM dengan value 0,69. Lalu dilanjutkan pada langkah kedua yaitu data exploration. Sebelumnya kita harus import library bernama load_svm_like file. SVM-like file sendiri adalah salah satu library yang tersedia di sklearn, di mana kita bisa membaca data yang berformat spectral matrix atau spectral format.
Lalu dilanjutkan dengan import OS, yaitu men-set directory yang akan digunakan. Lalu di sini read data dan dipisahkan untuk X yaitu features atau atribut, dan Y adalah labelnya. Di sini kita juga bisa melihat dimensi dari Xtrain sendiri. Dimensi Xtrain sendiri mempunyai 96.178 dan juga 12 juta dan berbentuk dalam sparse matrix. Sparse matrix sendiri adalah matriks yang isinya kebanyakan bernilai 0. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat dimensi dari Xtrain-nya. Lalu di sini adalah pembuatan dari data testing dan juga validasi. Dan juga bisa melihat dimensinya. Di sini dimensinya sendiri antara testing, validasi, dan training berbeda. Selanjutnya kita akan melihat total data dari masing-masing label dengan NumPy. Di sini ada 31 label beserta dengan total data pada masing-masing label juga. Dan terdapat 25.139 data dengan label 31. Data yang ada pada label 31 ini akan mempengaruhi model nanti karena bisa mengakibatkan overbalance sehingga bisa mengubah atau membuat hasil menjadi tidak reliable. Ini juga menjadi salah satu faktor akurasi pada tes training berbeda signifikan dengan testing dan validasi. Pada step selanjutnya yaitu classification akan dilanjutkan oleh Sandro. Oke, selanjutnya kita akan membangun model klasifikasi. Tapi sebelum memulai membangun model klasifikasi, pertama-tama kita akan melakukan pre-processing pada data yang kita miliki. Pre-processing yang akan dilakukan adalah feature selection menggunakan univariate feature selection. Di mana di sini kita akan menggunakan metode select keybase dengan perhitungan skor menggunakan chi-square. Metode select keybase sendiri akan mengambil jumlah n fitur berdasarkan skor tertinggi yang diukur menggunakan chi-square untuk mengukur hubungan antar fitur yang ada. Nah, di sini dapat dilihat kita membangun sebuah feature selection menggunakan select keybase dengan perhitungan skor menggunakan chi-square dan jumlah fitur yang diambil adalah sebanyak 50.000. Kenapa 50.000? Karena berdasarkan uji coba yang kami lakukan sebelumnya, 50.000 adalah jumlah fitur yang cukup baik sehingga menghasilkan akurasi pada model training di atas 90% dibandingkan fitur-fitur di bawahnya. Nah, setelah itu kami juga menggunakan pickle di sini untuk menyimpan hasil proses. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses ketika mesin di restart, sehingga tidak perlu melakukan proses dari awal jika sudah pernah diproses sebelumnya dan disimpan ke dalam file. Nah, setelah proses feature selection ini, data training, data testing, dan data validation akan ditransformasi menggunakan feature selection yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tetapi sebelum kita menerapkan hal tersebut kepada data training, data testing, dan data validation, kita perlu meresize data testing dan data validation dikarenakan jumlah fitur yang berbeda antara data testing dan data validation dengan data training. Nah, dapat dilihat di sini dimensi baru yang dimiliki oleh data training, data testing, dan data validation, di mana untuk jumlah fitur ketiga data tersebut menjadi 50.000. Nah, setelah proses ini, kita akan masuk ke pembuatan model klasifikasi. Nah, model klasifikasi yang kami bentuk sendiri ada 2 model yang akan kami bangun. Yang pertama adalah model klasifikasi untuk 30 label, dan kedua adalah model klasifikasi untuk 2 label. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai model klasifikasi yang dibangun untuk 30 label. Label yang di sini yang kami gunakan adalah label asli atau label original dari dataset tersebut,
tanpa memasukkan label 31. Kenapa? Karena seperti yang tadi disebutkan, label 31 memiliki jumlah yang cukup besar dan jumlahnya cukup berbeda, sangat signifikan daripada jumlah label-label yang lain. Hal ini tentu dapat mengganggu performa model nantinya. Oleh karena itu, di sini kami menghilangkan label 31 dan data-data yang termasuk label 31. Setelah itu, kami akan membangun model kami menggunakan SGD, menggunakan salah satu library yang dimiliki oleh Scalor, yaitu SGD Classifier. Di mana SGD Classifier adalah salah satu library yang dimiliki Scalor untuk linear classifier dengan SGD training, yang tentu saja ini cocok untuk algoritma SVM. Nah, model juga kami simpan ke dalam file sehingga dapat digunakan kembali tanpa perlu memproses dari awal. Nah, setelah model terbentuk, kami menerapkan data training ke dalam model tersebut dan melihat akurasi dari model tersebut, dan didapati bahwa akurasi untuk model tersebut adalah sebesar 91%. Setelah pembuatan model klasifikasi untuk 30 label, sekarang kita akan membuat model klasifikasi untuk 2 label. Nah, yang dimaksud 2 label di sini adalah kami akan membagi label yang awalnya ada 31 menjadi hanya 2 label, yaitu label 1 dan 0, di mana label 1 adalah label yang berisi label 1 sampai 30. Dan label 0 adalah label 31. Kenapa demikian? Karena berdasarkan deskripsi data tersebut, label 31 tidak termasuk 30 games populer, dan label 1 sampai 30 adalah 30 games populer pada tahun 2012. Sehingga kita dapat analogikan bahwa 1 adalah games populer dan 0 adalah bukan games populer. Di sini proses kita merubah data label-label tersebut. Nah, kita bisa lihat label-label yang sebelumnya tadi ada 31, sekarang menjadi hanya ada 2, yaitu 0 dan 1, dengan jumlahnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat jumlahnya tidak terlalu berbeda, cukup signifikan. Kenapa? Karena untuk sebelumnya perbedaan jumlahnya itu hampir mencapai 10 kali lipat. Hampir 10 kali lipat dari untuk label 1 sampai 30 dengan label 31. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya tidak mencapai kurang lebih 2 sampai 3 kali lipat. Nah, setelah kita merubah label-label tersebut, kita coba implementasikan ke dalam model baru. Sama kita di sini menggunakan SGD classifier untuk membuat model, dan disimpan juga kita juga menyimpan model tersebut sehingga dapat digunakan kembali nantinya. Setelah model terbentuk, kita mencoba menerapkan data training ke dalam model tersebut, dan didapati bahwa akurasi untuk model kedua adalah sebesar 95%. Tidak jauh berbeda dengan model pertama. Nah, untuk melihat model mana yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita melakukan evaluasi untuk kedua model klasifikasi yang kita buat. Evaluasi sendiri kita menggunakan conversion matrix untuk melakukan evaluasi, dan data testing serta data validation sebagai data pendukung untuk melakukan evaluasi. Di sini kita akan melakukan evaluasi pertama untuk model pertama yang kita bangun, yaitu model untuk 30 labels. Dapat kita lihat di sini bahwa akurasi untuk data testing dan data validasi yang diterapkan pada model untuk 30 labels itu cukup berbeda, atau perbedaannya cukup signifikan, yaitu untuk data testing 65% dan data validasi 66%. Di mana data training untuk akurasi untuk data training pada model tersebut adalah 91%. Tentu ini sangat berbeda. Nah, sedangkan untuk hasil evaluasi pada model klasifikasi kedua yang kita bangun, yaitu untuk model klasifikasi dengan 2 label, kita bisa lihat untuk data akurasi pada data testing dan data training, data validation adalah sekitar 84%. Di mana ini tidak terlalu jauh daripada akurasi pada data training, yaitu 94%. Berikut adalah conversion matrix-nya untuk masing-masing data training dan data testing pada model pertama. Dan ini adalah conversion matrix pada data kedua. Untuk data training, data testing, dan data validasi. Kita bisa lihat di sini ada precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing data. Nah, berdasarkan
conversion matrix berikut, kita juga dapat tarik kesimpulan bahwa model klasifikasi untuk dua label jauh lebih, bisa kita katakan jauh lebih baik daripada model klasifikasi untuk 30 label. Hal ini dapat dilihat juga dari perbedaan hasil akurasi data training dengan data testing dan validation. Oke. Sekian untuk klasifikasi, untuk pembuatan model klasifikasi. Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita Amalia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan model dengan teknik clustering. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam suatu machine learning adalah course of dimensionality problem, di mana mesin kesulitan dalam menangani sejumlah masukan data dengan dimensi yang sangat tinggi. Maka dari itu, diperlukan dimension reduction. Kali ini menggunakan metode principal component analysis atau biasa disingkat dengan PCA. Metode PCA ini digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasi data secara linear sehingga terbentuk sistem koordinat baru. PCA ini dapat digunakan untuk mereduksi dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik data tersebut. Jadi walaupun PCA mengurangi dimensi sebuah data, informasi dalam data tersebut tetap terjaga. Oke, kita masuk ke dalam code-nya. Di sini pertama-tama kami mengimport library yang sudah tersedia pada sklearn, yaitu Truncat SVD, yang menerapkan metode PCA. Truncat SVD ini mendukung format file yang akan digunakan, yaitu sparse matrix. Berdasarkan proses reduksi dimensi ini, pada bagian ini kami menerapkan proses reduksi dimensi pada data training, data testing, dan data validation. Lalu kita masuk ke dalam model clustering building. Pertama-tama, kami membaca data yang akan digunakan. Dengan menggunakan algoritma K-means, kita harus menentukan jumlah klasternya terlebih dahulu dengan menggunakan elbow method. Metode elbow ini merupakan metode yang menentukan jumlah klaster terbaik dengan cara melihat persentase hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku pada suatu titik. Ini pembentukan plot untuk elbow methodnya. Bisa kita lihat, di mana X menunjukkan banyaknya klaster, dan Y menunjukkan jarak rata-rata sampel dengan pusat klaster. Dari gambar ini, kita bisa tentukan bahwa 3 adalah jumlah klasternya. Lalu kita lanjutkan untuk pembuatan modelingnya. Di sini terdapat label YTrain, di mana menyimpan hasil prediksi berdasarkan model yang sudah dibuat. Dapat dilihat sudah terbentuk 3 klaster, yaitu 0, 1, dan 2 dengan masing-masing jumlahnya. Untuk melihat performanya, kami menggunakan silhouette analysis atau SA untuk menghitung rata-rata jarak antar sampel dengan klaster yang paling dekat. Nilai SA terletak pada kisaran -1 sampai 1. Berdasarkan rata-rata SA, terdapat hasil sebesar 0,557. Hasil ini termasuk hasil yang cukup baik dikarenakan, bisa kita lihat, jika 0 berarti sampel sangat dekat dengan klaster terdekat, jika 1 berarti sampel sangat jauh dari klaster terdekat, jika -1 berarti sampel berada di klaster yang salah. Maka 0,557 cukup baik karena termasuk hasil yang mendekati 1. Lalu kita melanjutkan dengan membuat plot siluet. Dari plot ini, bentar, guys. Dari plot ini, bisa kita lihat ada garis-garis hijau putus-putus, itu menandakan hasil rata-rata SA, yaitu jarak antar sampel dengan klaster lainnya. Terdapat juga beberapa sampel data yang mengarah ke -1,
yang berarti berada di klaster yang salah. Namun hal ini masih normal karena jumlahnya yang sangat sedikit. Setelah itu, kita melakukan evaluasi pada model yang sudah dibuat dengan menerapkan model pada data testing dan data validation. Untuk data testing, hasil rata-rata SA yang ditemukan sebesar 0,558. Sementara untuk data validation, hasil yang ditemukan sebesar 0,557. Untuk klaster ini, dikarenakan tidak adanya informasi mengenai fitur dan games pada data yang kami gunakan, di sini kami mengasumsikan bahwa model ini dapat digunakan untuk clustering genre game seperti contohnya action, FPS, horror, dan lain-lain. Baik, cukup sekian presentasi kelompok kami kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada pembuatan model ataupun paparan materi yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.